rilis. Siap, 3, 2, 1. Halo, selamat siang. Aksi penipuan online saudara bakalan marak terjadi di masyarakat. Alih-alih dapat untung, malah dapat untung. Yang terjadi bahkan uang yang ada di rekening tabungan Anda bisa terkuras habis. Teranyar saudara, Polres Jemberana berhasil mengungkap kasus penipuan online dengan berkedok salah satu bank ternama di Indonesia. Korbannya adalah warga dari Banjar Tengah dengan total kerugian hampir 1 miliar rupiah. Bersama saya Dika, anggota Jaringan Pegawai Jemberana, kita akan bahas lebih dalam tentang kasus penipuan online ini di podcast Polres Jemberana bersama Bapak Kapolres Jemberana, AKBP Yogi Juliana, dan saya sebut salah satu tersangka kita inisialkan EJS untuk mengupas kasus penipuan online ini. Tentunya kita berharap apa yang menjadi perbincangan kita siang hari ini akan membuat Anda terbuka wawasan Anda bagaimana penipuan-penipuan online ini dilakukan sehingga Anda tidak akan menjadi korban-korban selanjutnya. Baik, kita ke Pak Kapolres Jemberana dulu. Ya. Ya, selamat siang Bapak. Selamat siang Pak Tede. Sehat ya Pak ya. Astagfirullah. Nah, ke penipuan online ini kan bahkan marak terjadi Pak di masyarakat. Bahkan hanya dengan telepon korban bisa terkuras habis uang yang ada di rekening banknya tersebut. Terkait kasus yang sudah berhasil diungkap,
mungkin bisa diceritakan Pak sedikit. Baik. Dari awal sampai pengungkapan. Oke, terima kasih Pak Dede. Jadi terima kasih, ini juga kegiatan kita melaksanakan podcast ini untuk juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi kasus-kasus penipuan online yang terjadi khususnya di Kabupaten Jembrana. Jadi diawali berkaitan dengan kasus yang kita ungkap ini, diawali di tahun 2022 bahwa ada korban yang melapor terkait dengan uangnya yang di rekening tersebut sudah terkuras. Jadi dengan kedok bahwa dia mendapatkan hadiah dari bank yang rekening yang dia miliki, salah satu bank yang dia miliki. Kemudian setelah melapor, kita lakukan penyelidikan karena ini berkaitan dengan perbankan. Tentu kita berkoordinasi dengan pihak bank untuk mengetahui kemana aliran dana yang milik korban ini yang tersebar. Kemudian kita terus telusuri dengan koordinasi dengan perbankan. Kemudian kita melihat ada rekening-rekening yang dia tuju, yang kemudian kita sasar, terus kita datangi, kita lidik, kita ketahui bahwa ternyata rekening yang dijadikan untuk mentransfer dana dari korban ini adalah ternyata bukan rekeningnya dia. Artinya dia tidak memegang langsung, tetapi dia hanya digunakan untuk namanya. Kemudian kita lakukan koordinasi dengan yang bersangkutan, kemudian kita bisa buka kembali rekening tersebut karena kasus-kasus seperti ini tentu pasti akan cepat aliran dananya. Setelah dia mentransfer ke satu rekening, dia pasti akan mentransfer lagi ke rekening yang lain. Artinya itu tidak dalam satu rekening. Betul. Jadi setelah kita telusuri, kita ketahui beberapa nomor rekening, kemudian kita datangi. Akhirnya mengerucutlah kepada satu nama yang kita sudah ungkap, yaitu inisial ECS ini. Kemudian kita lakukan pengejaran terhadap yang bersangkutan, kemudian kita lakukan penangkapan dengan berkoordinasi dengan Polda Sumatera Selatan pada waktu itu. Kemudian setelah kita ungkap bahwa dengan jaringan-jaringan dalam artian pentransferan anggarannya ini, rekening kemudian ke virtual account yang kita ketahui, kemudian kita ungkap di Sumatera Selatan, dan ternyata uang ini memang betul sudah dia manfaatkan untuk membeli barang-barang seperti mobil. Kemudian setelah kita interogasi yang bersangkutan bahwa modusnya adalah dia selaku penembak, artinya dia yang langsung menghubungi pihak korban. Namun ada timnya yang memang bekerja sama dengan yang bersangkutan, yaitu ada 3 orang lainnya yang berperan, memiliki peran masing-masing. Ya, jadi ada 2 orang yang memang mengacak username dan password dari nasabah tersebut. Dia mencoba dengan memasukkan password, kemudian bisa tembus sehingga dia bisa menghubungi pihak korban ini. Kemudian dengan gaya komunikasi, kemampuan komunikasi yang bersangkutan untuk meyakinkan korban, sehingga korban ini yakin bahwa yang bersangkutan akan mendapatkan hadiah dari bank di mana dia memiliki rekening tersebut. Seperti si pelaku ini tidak ada di Jembrana, tapi bisa menguras. Betul. Bahkan lokasi yang bersangkutan ini bukan di dalam kota, tapi dia melancarkan aksinya itu memang jauh dari pemukiman, sehingga mungkin untuk mempersulit mendeteksi. Jadi dia membujuk rayu atau mungkin dengan gaya komunikasi yang memang sudah dia kuasai, kemudian meyakinkan korban bahwa dia akan menerima hadiah dengan satu persyaratan, dengan membacakan mungkin SMS yang akan dia dapat. Karena dia sebelumnya sudah masuk di aplikasi yang rekening yang ada di gadget. Jadi di sana setelah dia transfer berarti ada kode one time password (OTP) yang memang itu adalah garda paling terakhir keamanan setiap rekening. Berarti ini bisa dibobol oleh para pelaku ini. Dia memanfaatkan korban untuk membacakan OTP yang pasti akan terkirim kepada korban. Nah, ini berarti kita tanya sama pelaku sendiri. Ya, itu kemudian dia
menyampaikan kode OTP-nya, kemudian dimasukkan karena dia sudah melihat rekening ini sudah ada berapa banyak, sehingga kode OTP itu akan muncul berapa kali. Misalnya dengan jumlah 200 juta, misalnya dengan 2 kali transfer berarti ada 2 kode OTP. Di sanalah dia meyakinkan dengan gaya komunikasinya dia, sehingga dia memberikan kode OTP itu kepada yang bersangkutan. Nah, inilah yang sebenarnya harus diantisipasi oleh masyarakat, bahwa kode one time password ini adalah kode yang memang hanya untuk konsumsi. Berarti kita jangan sembarangan untuk memberikan kode apapun termasuk data pribadi Anda seperti itu. Siap. Ini menarik, kita langsung saja ke, mohon maaf saya inisialkan nama Anda, EJS dari Sumatera Selatan, betul kan? Baik. Yang ingin saya tahu ini sebetulnya dari tahun berapa Anda memulai atau ikut bergabung dalam kelompok penipuan online? Kalau saya sih akhir tahun 2019 Pak. Akhir tahun 2019. Nah, mungkin di dalam kelompok ini Anda berperan sebagai apa? Sebagai penelpon ataupun customer service bisa juga. Customer service ya. Berarti di kelompok Anda ini ada berapa orang biasanya? Kurang lebih 4 orang Pak. 4 orang. Punya peran masing-masing, itu bisa dijelaskan seperti apa? Ada yang khusus 2 orang untuk mencari data ataupun mengacak user ID itu melalui aplikasi ya. Aplikasi maksudnya aplikasi dari pihak perbankan yang menggunakan m-banking gitu. Berarti data-data nasabah bank Anda bisa bobol lewat m-banking itu? Ya, lewat m-banking Pak. Nanti kan di situ kan diacak, setelah sudah dapat datanya kan bisa dibuka di internet banking. Setelah sudah dibuka di internet banking kan di situ data-datanya keluar, nama, nomor rekening, alamat, beserta saldo tabungan, beserta nomor HP, semuanya dapat. Berarti data nasabah termasuk saldo tabungannya berapa ada di situ? Ada. Cuman seperti apa Anda bisa menarik uang para korban? Itu langsung Pak dari internet banking tersebut. Makanya kalau transaksi dari internet banking itu kan user ID serta password kan sudah tahu. Otomatis setelah sudah masuk, setelah melakukan transfer kan harus ada konfirmasi berupa OTP. Untuk OTP tersebut kan kami kirimkan via SMS ke korban gitu. Artinya OTP itu sebenarnya Anda sudah tahu dulu. Tahu. Tinggal mengkonfirmasi kepada untuk korban. nomor ID OTP kan sudah ada, tetapi tinggal nomor OTP yang nanti diangkanya doang belum ada. Nah, berarti seperti tadi jangan sembarangan untuk memberikan nomor OTP itu. Mungkin bisa nggak Anda ceritakan sedikit bagaimana cara Anda melakukan penipuan? Mungkin dari awal Anda mengajak kelompok Anda seperti itu sampai akhirnya Anda bisa menarik uang para korban itu tanpa diketahui saudara. Maksudnya itu ceritakan dari awal gimana Pak? Kurang paham saya. Artinya dari mencari data. Ya, dari data itu kan sudah ada tempat untuk mencari datanya kan sudah ada. Dan juga teman-teman kan tinggal cari user ID beserta passwordnya saja. Setelah sudah ada kan di situ kan ada juga ada saldo, ada juga tidak ada saldo. Kalau ada saldo kan kebanyakan ada saldo. Walaupun saldonya dari 1 juta, 2 juta, 3 juta kan ditelepon gitu Pak. Dan saya selaku penelpon dan saya telepon kebanyakan juga dapat, ada juga yang enggak. Berarti tiap hari ada untuk mengecek. Ya, dan juga tiap hari itu Pak belum tentu juga ada yang berhasil, belum tentu juga ada yang gagal. Itu kan ketergantungan apa sudah ditelepon orang atau belum gitu. Coba Anda praktekkan bagaimana cara Anda untuk meyakinkan korban bahwa Anda betul-betul dari pegawai bank itu. Halo, selamat siang, dengan saya Bapak Iwan Kurniawan langsung dari Bank BRI dari Jakarta Pusat ya. Di sini kami ditugaskan menghubungi Bapak untuk memberi informasi penting bahwa Bapak diundang untuk datang ke Bank BRI yang terdekat di lokasi Bapak. Ini pada hari misalnya hari Senin ya. Nah, hari Senin dengan alasan kenapa? Karena di sini Bapak diundang bahwa poin Bapak telah terkumpul dengan total poin 300 poin dan sekarang sudah dapat ditukarkan dengan berupa barang elektronik seperti kulkas, televisi, jam dinding, laptop dan juga banyak barang lainnya, semuanya berlogokan Bank BRI Bapak. Nah, nanti kan otomatis pihak nasabah bertanya, apa persyaratannya akan dibawa? Betul. Untuk persyaratannya akan dibawa kan nanti ada 3 persyaratan. Yang pertama KTP, yang kedua buku tabungan, yang terakhir ada 3 kode undangan yang akan kami kirimkan via SMS. Maksudnya 3 kode undangan Pak itu adalah berupa OTP tadi. Berarti Anda memberikan himbauan kepada korban bahwa itu adalah undangan, iya, itu dengan mengelabui bahwa itu OTP. Iya. Baik, lanjutkan.
Nah nanti kan setelah itu kan nanti kami kirimkan kode undangan tersebut. Di situ kan nanti setelah kami tanya apakah sudah terima Pak untuk kode undangan dari Bank BRI-nya, nanti kan dia lihat dan juga kami sebutkan juga nomor ID kan nanti ada nomor ID Pak. Nomor ID-nya kami yang sebutkan, dia cocokkan juga sama, tetapi kan nomor OTP-nya kami belum tahu. Nah itu kan ada berupa kode undangannya yang berupa 6 digit angka, maksudnya 6 digit angka kode OTP tersebut. Nanti disebutkan oleh pihak nasabah untuk kami cocokkan. Setelah sudah disebutkan langsung kami bisa menguasai rekening tersebut. Ketika ada balasan dari korban itu, berarti sudah bisa menguasai, Iya. bisa mengatur seperti itu. Ya. Dari tahun berapa tadi Anda bilang? Akhir tahun Akhir tahun 2019. 2019 hingga akhirnya ada ditangkap, sudah berapa korban yang berhasil Anda kelabui? Untuk mengenai korban Pak, di situ kan kalau juga yang paling banyak sih cuma ini doang yang paling besar gitu. Untuk rata-ratanya palingan 10 ataupun di bawah 10 juta. Jadi juga belum pernah lihat saldo orang eman gitu. Sampai eman belum Belum pernah. Makanya satu baru kali ini Pak. Artinya selain modus pegawai bank, ini kepada warga masyarakat juga mungkin bisa dihimbau. Selain itu model-model modus penipuan apa yang mungkin Anda ketahui agar masyarakat bisa lebih waspada lagi? Yang pastinya modus zaman sekarang kan yang saya ketahui yang pastinya yang menggunakan link beserta APK gitu. Maksudnya link menggunakan APK kan di situ kan untuk menyadap HP korban gitu, menyadap SMS. Kan sekarang kan modus link ataupun APK tersebut kan via WA, kalau dikirim ke via WA makanya di sini untuk kami himbau juga kepada masyarakat kalau mendapatkan iming-iming dapat hadiah ataupun dikirimin link itu nggak usah diklik terlebih dahulu karena takutnya nanti infonya disadap lalu SMS dikuasai oleh penipu. Berarti dalam bentuk link apapun harus waspada juga masyarakat harus waspada. Berarti ketika link itu kita anggap Anda kirim itu ke saya buka, berarti Anda bisa menjadi paper saya. Bisa Pak. Dan apapun termasuk nomor semua bisa ya? jenis SMS. Nanti saya ketahui itu kan tanpa berarti kan misalnya kita mau minta kode OTP kan tanpa meminta lagi, cukup kita buka aja di handphone kami sendiri. Dengan yang tadi aplikasi yang kirim saya. Biasanya kan ada tolong buka gambar ini, ya seperti itu ya. Tolong buka semua video ini. Yang seperti itu maksudnya. Nah untuk menghindari agar tidak sampai masyarakat, jadi itu apa yang harus dilakukan? Untuk menghindari bagi masyarakat saya bawakan juga di situ untuk apalagi yang menggunakan e-banking gitu. Untuk user ID beserta password itu jangan sampai sama gitu. Karena kebanyakan untuk para awam yang lanjut usia Pak ya kan di situ kan supaya lebih mudah diingat gitu. Misalnya contoh di atasnya itu Agus 12345, kebanyakan passwordnya juga Agus 12345 kan mudah diingat. Maksudnya itu jangan sampai sama. Bila perlu yang atasnya nama beda, yang bawahnya juga nama beda. Biar serumit mungkin ya. Biar serumit mungkin. Atau mungkin bisa diganti setiap bulan maksudnya. Dan juga pihak perbankan Pak, saya sarankan juga baik di pihak perbankan supaya nasabahnya lebih aman gitu. Untuk m-banking itu kan sekarang kan m-banking kan cuma konfirmasi user, password dan PIN. Saya sarankan itu harus menggunakan scan wajah gitu supaya sulit untuk diretas oleh penipu. Karena kan scan wajah kan kalau bukan wajah pemilik, Pak kan di situ kan nggak bisa masuk. Harus wajah pemilik. Oleh karena itu harus kalau bisa gunakan scan wajah supaya lebih aman gitu. Berarti karena aplikasi yang selama ini dimiliki perbankan itu bisa dengan mudah dibuka. Iya benar. Terkait APK tadi, ketika saya sudah berdownload, apa yang harus saya lakukan agar tidak sampai akhirnya Anda terus bisa mensadap HP saya? Untuk APK tadi kan di situ kalau sudah di-download oleh Bapak, otomatis Pak apa-apa harus kan kalau dicek di layar perangkat HP kan nggak ada nampak untuk APK. Harus menggunakan itu diceknya melalui pengaturan. Berarti berada tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Berarti saya tanpa sadar saya sudah disadap Anda seperti itu. Itu kalau sudah terdownload itu harus dibuka di pengaturan HP. Di situ kan ada pengaturan aplikasi gitu. Di pengaturan aplikasi tersebut baru ada. Itu kelihatan. Berarti harus dihapus itu baru Anda tidak bisa. Iya benar. Baik. Pak Polres gimana? Menarik sepertinya. Betul. Jadi memang ini informasi yang penting sebenarnya kepada masyarakat karena masyarakat kadang latah setiap apapun link yang diterima. Apalagi yang punya HP baru ya. Betul. Jadi itu keinginan untuk mengklik untuk mengetahui apa sebenarnya isinya cukup tinggi keinginan oleh masyarakat. Artinya keingintahuan dengan link yang dikirim
walaupun nomor itu tidak dikenal. tahu, ya, betul. Jadi itu yang memang menjadi yang perlu harus terus kita imbau kepada masyarakat, karena perkembangan kejahatan apalagi pemanfaatan teknologi ini cukup pesat. Artinya keinginan masyarakat Indonesia khususnya setiap yang menggunakan teknologi memang betul-betul terbuka untuk ingin tahu. Jadi inilah yang dimanfaatkan oleh para pelaku untuk bisa masuk langsung, bahkan mengetahui data-data di dalamnya. Jadi perkembangan teknologi ini juga ada nilai negatifnya apabila kita memang betul-betul tidak hati-hati. Karena dalam hal pengungkapan kasus yang saat ini memang ini masih seperti model yang lama. Artinya dia bertindak sebagai customer service. Jadi mencoba untuk berkomunikasi, kemudian dia tertarik untuk mengikuti apa yang dikomunikasikan oleh pelaku. Memang ini sudah dapat kita kategorikan modus lama. Modus barunya seperti yang tadi disampaikan dengan aplikasi-aplikasi, karena tidak perlu lagi pelaku ini berkomunikasi. Betul. Tinggal mengirimkan link, Ya, kemudian dia klik link dan dia yang bisa menguasai HP tanpa diketahui oleh korban. Nah ini yang perlu diantisipasi. Sedangkan yang kasus yang kita ini memang masih modus lama yang dia gunakan. Tetapi masih saja masyarakat itu ada yang terpengaruh atau mengikuti ajakan pelaku ini. Walaupun ini modus lama, tetapi masih banyak kadang di masyarakat, apalagi yang mungkin secara cepat tergiur dengan hadiah yang diiming-imingi. Dia tidak meng-cross check dulu kepada pihak bank apakah betul ada hadiah-hadiah seperti itu. Nah ini yang perlu diantisipasi. Seperti tadi juga disampaikan bahwa perlu username dan password. Nah ini memang menjadi, walaupun pihak perbankan mungkin sudah melapis security keamanan dari itu, tentu dari nasabah harus juga memberikan kekuatan daripada password dan username itu. Sehingga di satu sisi memang nasabah karena mungkin banyak ada password email, password HP, password lain-lain, sehingga dia udah biar satu ini saja, biar mudah untuk diingat. Nah, inilah yang menjadikan satu password, baik email segala macam. Mungkin dipakai tanggal lahirnya, mungkin dipakai nama belakang dan lain sebagainya. Nah, memang ini yang perlu edukasi kepada masyarakat. Di satu sisi kemampuan untuk mengingat password juga memang penting oleh nasabah atau masyarakat, dan juga sehingga dengan berbagai macam password yang dibuat itulah sebagai pengaman. Dan OTP adalah yang paling terakhir. Apabila yang lain sudah tembus, OTP inilah yang paling terakhir. Kalau OTP-nya sudah jebol, nah itu berarti sudah bisa dikuasai oleh para pelaku. Baik, dan ini menarik sebenarnya dari Polres sendiri ada langkah-langkah apa yang dilakukan Polres sendiri untuk mengantisipasi ini, terutama memberikan imbauan kepada masyarakat melalui Babinkan Dimas atau aparat yang tertentu. Ya, jadi dengan adanya kasus yang kita ungkap ini, tentu ini bisa membuka wawasan masyarakat. Yang pertama itu sehingga tidak ada korban-korban lagi yang lain terkait dengan OTP yang betul-betul itu memang harus menjadi konsumsi pribadi nasabah. Tidak boleh diberikan kepada siapapun, bahkan kepada pegawai bank sekalipun. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan iming-iming hadiah dari perbankan, mohon lakukan konfirmasi ke bank terdekat sehingga bisa kita mengantisipasi bahwa itu tidaklah benar. Dan saya yakin bahwa karena sekarang juga dari perbankan kita juga sudah berkoordinasi untuk terus memberikan himbauan bahwa tidak ada aplikasi atau iming-iming lain secara resmi yang harus memang disampaikan oleh pihak perbankan. Jadi itu harus terus diingatkan, harus terus disosialisasikan kepada masyarakat. Kemudian untuk Babinkan Dimas kita juga terus menyampaikan untuk kepada masyarakat untuk bisa mengantisipasi hal ini.
jangan sampai nanti ada korban-korban berikutnya. Intinya adalah apapun yang ada menghubungi berkaitan dengan perbankan, mohon langsung konfirmasi ke pihak perbankan. Itu sebenarnya kunci yang utama, dan OTP itu juga menjadi kunci utama juga untuk tidak diberikan kepada siapapun. Dan karena kita perlu sampaikan juga kepada masyarakat bahwa pengungkapan berkaitan penipuan online ini memang butuh proses, karena ini melibatkan banyak hal, dalam artian melibatkan rekening, dan tentunya rekening ini saya yakin pasti bukan rekening pelaku, pasti dia menggunakan rekening-rekening lain. Dan kita juga berkoordinasi dengan pihak perbankan untuk setiap apapun laporan berkaitan dengan penipuan online, mohon juga dari perbankan juga bisa berkoordinasi untuk memblokir dan lain sebagainya, sehingga tidak sampai panjang proses aliran dana yang bisa mereka lakukan oleh para pelaku. Ini menarik, Mbak EJS, dari Anda berhasil mendapatkan kode dari para korban itu, berapa lama sih sebenarnya Anda dapat menarik uang itu? Lama atau memang cepat? Sehingga seperti Komandan Rudi bilang, sebenarnya ketika kita kena seperti itu, harusnya langsung menghubungi bank gitu kan. Artinya kalau memang cepat ya mungkin uang kita di rekening aman. Tetapi kalau memang dari pelakunya cepat, nah itu yang kadang-kadang bisa langsung dikuras. Itu berapa lama sih sepertinya waktu? Itu tergantung Pak. Kalau kemarin kan uang yang saya dapatkan dari korban kan 500 juta, itu kan dari rekening bisnis ya. Tapi saya transferkan ke rekening biasa. Kalau rekening biasa kan di situ kan untuk menyamai dengan limit bisnis kan tidak bisa, harus dibatasi ya. Harus 424 baru bisa. Tetapi kalau untuk memindahnya, kalau dibawa dari 100 juta ataupun 100 juta, Pak, di situ kan paling lama 30 menit ya sampai, atau 10 menit ya sampai. Berarti kadang-kadang korban belum itu sudah selesai. Artinya korban belum sadar bahwa dia tertipu, tetapi uangnya ini sudah bisa dia pindah-pindahkan berkali-kali, sehingga itulah yang butuh proses kita untuk mengetahui, karena kerahasiaan perbankan juga harus kita junjung tinggi, dalam artian kita untuk membuka rekening itu harus persetujuan daripada pemilik rekening. Sedangkan pemilik rekening itu mungkin bukan si pelaku, tetapi orang lain yang kemudian mungkin dia daftarkan, atau mungkin bahkan ada yang pelaku ini jaringannya mungkin bisa beli dia rekening itu, dia bisa gunakan untuk melakukan hanya untuk mentransfer uang dari korban, mentransitkan uang tersebut, sehingga untuk mempersulit kita untuk menelusuri itu. Jadi 30 menit mungkin korban belum sadar ya, bahwa dia itu tertipu. Mungkin baru besoknya 2 harinya lagi dia baru ke bank, ternyata menanyakan bahwa dapat hadiah, tapi ternyata tidak. Setelah dicek uangnya sudah ya itu. Baik. Nah, artinya ke EJS sendiri ini kan ada kelompok ya. Ketika waktu Anda melakukan aksi itu bersamaan, artinya dalam satu tempat. Anda bertugas untuk menghubungi teman-teman untuk melakukan dan tukang ajak. Bagi 2 teman Anda bertugas apa? Ada 2 tukang ajak, dan satunya itu kalau satunya sudah masuk, dia tukang ambil uang ke agen ataupun kemana dia bisa uang itu dia cairkan dengan mungkin aplikasi-aplikasi lain, ke Briva, kemudian ke ada yang bisa ngambil berapa dengan ATM, dia ambil. Baik. Dengan setelah Anda tertangkap ini, ada perasaan menyesal kan? Menyesalnya. Lalu ketika Anda nanti keluar, apakah Anda masih akan melakukan kerjaan ini atau akan melakukan kerjaan ini? Yang pastinya tidak, Pak. Yang oleh karena itu di sini kan kalau saya keluar nanti, saya ikut kerja kayak kakak saya gitu, jadi dagang gitu, dan juga meneruskan selaku petani walet, Pak. Karena pekerjaan sehari saya itu petani walet. Petani walet di Sumatera Selatan. Atau mungkin kamu merencanakan ada membuat modus-modus lain? Ya. Nah, ini kan artinya ini kan satu kelompok. Ya. Kalau boleh saya tanya nih jujur nih EJS ya,
ada nggak kelompok-kelompok lain seperti yang serupa dengan Anda? Banyak Pak. Banyak. Jangankan satu kampung, 2 kecamatan Pak. Di daerah Anda, Di 2 daerah. kecamatan itu Iya. melakukan itu semua. Rata-rata terjadi ini semua, apalagi seumuran saya gitu. Saya mau bertanya nih Pak Ejes, Ya. ada nggak yang mengajari Nah, atau itu. yang apa namanya ya? Artinya tidak mungkin Anda belajar sendiri dan kelompok Anda. Untuk yang mengajar sih Pak nggak ada Pak, cuman kami kan lihat aja dari teman kerja gitu gimana caranya, lalu untuk aplikasi tersebut kami belajar secara sendiri. Artinya sebelumnya memang sudah ada yang berhasil kemudian dia menularkan Iya. kepada saudara. Dan dia beritahu saja dari pihak ini, dari bank ini, dan juga dari aplikasi gini cara ngambil uangnya gitu. Oh, Dan juga di sini gitu. Kami kan cukup mempelajari doang kan, kami kan sudah terbiasa gitu, jadi mudah diajar, mudah cara belajarnya juga mudah gitu. nah itu Ini tertarik. artinya memang mungkin melihat caranya mudah, kemudian masyarakat juga banyak yang Dengan keunggulan ya, yang digiurkan. betul, cepat dan juga uang cepat dapat, kemudian dia bisa terus putarkan sehingga susah untuk kita. Dan ini ya mudah-mudahan ini memang perlu pertahanan dari masyarakat juga. Artinya tadi dia kalau modus lama dengan diiming-imingi hadiah ini harus betul-betul di cross check. Kemudian masalah APK tadi jangan sampai mudah mengklik, walaupun karena banyak modusnya. Dia ada aplikasi undangan yang dia klik. Ya, udah. Karena memang itu saat ini perkawinan yang kita selenggarakan itu banyak yang mempermudah tidak menggunakan Kartu paperless. undangan lagi. Ya, jadi kartu undangan lagi, tapi dengan link undangan. Nah, yang kemudian jangan-jangan ini mungkin teman saya yang mengundang atau saudara saya. Inilah yang perlu hati-hati. Bahkan ini juga kita harus betul-betul dicek bagaimana nanti yang mengundang, misalnya benar-benar undangan kan takutnya ternyata betul-betul undangan. Nah, ini yang memang harus betul-betul dikonfirmasi. Kalau Hati-hati di memang. kalau di Jepang sendiri kan, Ya. selain modus ini ada mungkin lebih modus lain yang mungkin kita temui di Sementara memang tidak ada, tetapi kemarin kebetulan saya melaksanakan kegiatan Jumat Curhat di salah satu desa. Ada juga yang menyampaikan bahwa yang bersangkutan pernah menawarkan produk yang dia jual di salah satu Facebook. Di Facebook dia share itu. Kemudian itu juga ada yang memanfaatkan. Jadi ada yang menelpon untuk memesan barang tersebut, tapi yang mengambil barang itu orang lain. Nah, orang lain ini kita anggap misalnya si B akan mengambil barang, si A yang menelpon si pemilik barang, kemudian dia membujuk rayu yang pemilik barang bahwa sampaikan bahwa itu adalah barang saya, toko saya juga ini. Jadi si pembeli ini dia malah mentransfer ke yang si A tadi, yang pertama tadi. Kemudian dia mengambil barangnya si pemilik barang, karena dia sudah menunjukkan transfernya ke si A tadi. Nah, ternyata si pemilik barang ini tidak pernah transfer uang. Akhirnya barangnya si korban ini hilang, diambil oleh pembeli karena dia sudah mentransfer ke si A, tapi uang dia tidak punya. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan oleh di media sosial, bahkan karena mungkin dilihat bagus kemasannya dan menarik, kemudian ditawarkan kepada orang lain. Jadi dia memanfaatkan apa yang di-share di Facebook, kemudian dia share ke teman yang lain, tapi uangnya ditransfer ke yang bersangkutan, tapi di si A ini dia tidak mentransfer kepada pemilik barang yang sebenarnya. Ini juga ada modus-modus seperti itu yang pernah kita dengar dari masyarakat dari program Jumat Curhat yang kita selenggarakan. Tapi banyak sekali yang modus penipuan. Betul. Intinya masyarakat harus lebih waspada lagi Betul. agar tidak menjadi korban seperti itu ya. Ya. Kita ke EJS lagi. Ini saya sepertinya sungguh menarik penipuan yang dilakukan kelompok EJS ini. Yang tidak habis pikir saya bagaimana Anda bisa membobol dan mendapatkan data-data penipuan itu. Itu yang menjadi pertanyaan besar saya. Ya, sebenarnya. berarti awalnya itu Seperti berhasil membobol user dan PIN-nya ya. Anda bisa, artinya selain Anda bertugas sebagai penelpon, Anda untuk membobol itu bisa. Bisa. Itu bagaimana sebenarnya? Menggunakan program atau Gimana? hanya Itu kan beberapa macam, itu kan dari aplikasi atau kita sebenarnya embedding gitu.
Ya. Name banking tersebut kan ada password, ada username, dan di situ kan kami samakan user sama password kan semuanya kan secara random. Dari misalnya yang atasnya Agus Susilo, bawahnya Susilo gitu. Terus dicari lagi, Nah, dapat data-data bahwa si Agus ini adalah di bank A, bank C itu dari mana? Itu secara random, Pak. Nggak ketahui juga ini nasabah punya atau enggak. Dan juga kan di situ kan nama Agus kan banyak, di Indonesia kan banyak. Itu kan seluruh Indonesia. Dan juga apalagi kami kan bekerja selaku bank ternama gitu. Bank ternama kan di sini kan walaupun di pelosok-pelosok bank yang kami kerjain kan ada. Oleh karena itu kan untuk cari-cari data nasabah entah nama siapa, si B semuanya ada. Atau mungkin sudah punya data sebelumnya? Belum punya. Belum ada. Belum. Jadi memang betul-betul random gitu ya. Kalau sehari itu akan bisa random berapa orang? Kalau sehari Pak, untuk itu kan belum tentu juga, karena itu kan tadi yang sudah dibilang. Kalau kami dapat juga belum tentu ada isi dan juga ada yang kosong gitu. Paling kalau sehari itu nelponnya 2 atau 3 kali. Ada sehari menelpon berapa orang? 2 atau 3 orang gitu. 2 atau 3 orang. Dan itu sudah pasti Ada uangnya. Sudah pasti berhasil. Tergantung juga Pak. Kebanyakan juga kan orang kan ada juga yang pintar, ada juga yang ngerti, dan juga ada juga pihak perbankan. Dan juga kan ada juga tahu bahwa ini modus penipuan gitu. Pernah nggak malah dibalik kerjain di pernah? Gimana? Pernah. Karena setelah kami sudah bicara ke PTP sampai akhir sampai data OTP sudah dikirimin pulsa, lalu malahan korbannya bilang, kok pulsanya belum masuk? Padahal pulsanya sudah kami kirim, lalu kami kirim lagi sampai 2 kali, pernah 3 kali kena pulsa masuk. Karena di situ kan kami beri hadiahnya juga ada iming-iming berupa pulsa gitu, pulsa tambahan senilai 100.000 gitu. Dan korban memang kami kasih pulsa tersebut, makanya kebanyakan percaya. Artinya selain pulsa yang menjadi tertarik itu ada iming-imingnya ya. Kan di situ kan berupa produk barang seperti kulkas, televisi, dan juga kan dia membuktikan bahwa kami di sini benar, kan pulsa tambahannya kan sudah masuk, makanya dia lebih yakin bahwa ini benar. Jadi berkorban dulu pulsa. Berkorban dulu pulsa 50 atau 100. Ini benar. Baik, statement terakhir, himbauan kepada masyarakat ini agar tidak sampai menjadi korban selanjutnya seperti masyarakat. Ya, jadi himbauan kepada masyarakat tentunya berkaitan dengan username, password setiap masyarakat diharapkan bisa sekuat mungkin. Artinya tidak mudah untuk bisa diacak atau ditebak oleh pelaku. Kemudian yang kedua, tetap mengkonfirmasi ke pihak perbankan apabila itu ada iming-iming hadiah yang akan diberikan. Segera secepat mungkin kalau memang itu merasa bahwa ini kebenarannya betul. Jadi harus dicek betul apakah memang ada program dari perbankan itu berkaitan dengan hadiah yang akan dia terima. Kemudian yang ketiga, terkait dengan one time password, itu adalah satu garda yang paling terakhir untuk mengamankan isi daripada rekening yang masyarakat miliki di perbankan, sehingga itu adalah memang untuk konsumsi pribadi. Jangan berikan kepada siapapun berkaitan dengan one time password tersebut. Dan yang terakhir tentu informasikan kepada Babin Kamtimas atau Polsek terdekat apabila memang ada hal-hal yang mencurigakan berkaitan dengan penipuan-penipuan yang berkedok aplikasi, kemudian yang menghubungi dan lain sebagainya. Memang ini cukup marak, mungkin sering dihubungi, tapi yakinlah bahwa apabila perbankan itu yang resmi memang betul-betul menyiapkan program, pasti itu ada pemberitahuan dari pihak perbankan, tidak secara acak atau mungkin nomor yang tidak dikenal kemudian tahu-tahu menghubungi dan menawarkan hadiah-hadiah tertentu yang sehingga masyarakat bisa tergiur. Jadi terima kasih Bapak Kapolres Jembrana, KBP Dulu Digilena dan EJS atas informasi yang telah diberikan. Mudah-mudahan ini yang paling terakhir. Mudah-mudahan terakhir ya, dan tidak ada lagi korban-korban. Ya. Jadi seperti itu saudara, masyarakat dihimbau lebih waspada lagi, tidak sampai membocorkan atau memberikan data-data pribadi kepada orang yang belum tentu kita kenal, apalagi itu nomor baru di handphone Anda. Jangan sampai Anda menjadi korban-korban penipuan online selanjutnya. Saya Kedar Dika,
dari anggota Jaringan Teknologi Jembrana. Sampai ketemu lagi di broadcast Polres Jembrana selanjutnya. Terima kasih Pak Ade.